Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, saat ini harga beras di pasaran di Kota Banjarmasin masih terbilang tinggi bermula sejak Desember lalu. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 2 Awan Subarka dari fraksi PKS perlu peran dan berbagai pihak seperti Bulog dan pemerintah kota. Di samping itu juga pemirsa, harga beras di Kabupaten Banjar dalam beberapa pekan terakhir terus merangkak naik. Meski diakui ada penurunan produksi hingga 16%, namun dipastikan produksi padi yang ada masih mencukupi atau surplus untuk tahun ini. Harga beras di Kota Banjarmasin mengalami kenaikan sejak Desember 2022 lalu. Bahkan kenaikannya mengakibatkan harga beras lokal ada yang mencapai 20.000 per liter di pasaran. Awan Subarka menyatakan keadaan seperti ini bisa terjadi ketika ketersediaan beras yang terbatas sedangkan permintaan meningkat. Dengan keadaan seperti ini tentu memberatkan masyarakat Kota Banjarmasin yang menyukai beras lokal ketimbang beras dari luar pulau. Menurutnya dengan kondisi seperti ini perlu peran dari berbagai pihak seperti Bulog dan pemerintah kota. Berarti stok secara nasional atau di lokal regional kita mungkin mengalami penyusutan sehingga harga-harga menjadi naik. Kan prinsip ekonomi begitu ya. Kalau ketersediaan barangnya terbatas, permintaan semakin tinggi, maka harga akan naik. Nah, untuk itulah maka perlu peran dari berbagai pihak, termasuk diantaranya adalah menurut saya adalah Bulog ya. Bulog memiliki peran yang sangat penting sekarang ini untuk bisa membantu menstabilkan harga. Artinya dengan cara pola seperti yang dilakukan ya, apabila produk sembako sedang banyak, maka Bulog bisa banyak melakukan pembelian ya. Kemudian pada saat adanya keterbatasan di pasaran, maka Bulog bisa menjual dengan harga yang standar. Peran pemerintah Kota Banjarmasin juga penting seperti Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan kajian mendalam guna menjaga stabilitas harga pangan, tentu kerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Awan juga berharap pemerintah Kota Banjarmasin bisa lebih proaktif menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten tetangga yang menjadi lumbung padi yang cukup. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa mencukupi kebutuhan sehingga harga beras tidak melambung tinggi. Dengan pola lain yang bisa dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin, sedangkan pola lain yang bisa dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin yakni memberikan subsidi beras kepada masyarakat agar bisa menjaga stabilitas harga. Murtasiah, Banjar TV. Kabupaten Banjar terkenal sebagai salah satu penyuplai dan penyangga beras lokal di Kalimantan Selatan, khususnya wilayah Banjarbaru dan Banjarmasin. Namun dalam beberapa pekan terakhir, harga beras di Kabupaten Banjar juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Ahmadi mengakui adanya penurunan produksi padi di wilayahnya sebesar 16%. Namun hal ini bukan gagal panen. Secara keseluruhan produksi padi yang ada masih mencukupi atau surplus 18.000 ton. Menurut Ahmadi, kenaikan ini antara lain disebabkan sebagian besar beras lokal dipasarkan ke wilayah tetangga seperti Banjarbaru dan Banjarmasin. Di samping dampak serangan Tungro sekitar 18.000 hektar dan lahan Puso sekitar 311 hektar. Mengantisipasi hal tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar giat mengadakan penyuluhan kepada petani serta membantu menyiapkan bibit unggul untuk 25.000 hektar kepada petani. Orang menyebutnya ada hama tongro. Nah, keseluruhan yang terkena hama tongro itu sekitar 18.000 hektar. Kemudian juga ada poso. Poso itu artinya tidak bisa ditanam, itu sekitar 311 hektar. Nah, ini salah satu juga yang saya katakan tadi termasuk penurunan produksi. Nah, tahun depan kita antisipasi ya. Yang pertama adalah kita giat untuk mengadakan penyuluhan kepada para petani. Kemudian yang kedua, kita juga membantu penyediaan bibit. Bibit yang kita anggap
tahan terhadap penyakit. Kita ada bantuan 20.500 hektar yang akan ditanam, mungkin itu dari kementerian ya, jenisnya jenis siam madu. Nah mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan. Namun secara pasti kalau masyarakat mau bertanam bibit unggul itu lebih baik sebenarnya. Beberapa kecamatan yang terdampak tungro terbesar di wilayah Kabupaten Banjar meliputi Sungai Tabuk, Martapura Barat, serta Tatah Makmur. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Berikutnya, guna mendukung suksesnya pemilu 2024, KPU Kabupaten Banjar perkirakan membutuhkan dana hibah 80 miliar rupiah atau lebih besar dari dana yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah NPHD Pilkada yang sebelumnya hanya 40,7 miliar rupiah, sementara Bawaslu diestimasi membutuhkan dukungan dana hibah kurang lebih 28 miliar rupiah. Perkiraan rencana anggaran biaya ini disampaikan Ketua KPU Banjar Muhaimin usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPRD Banjar di Martapura. Muhaimin mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan rancangan rencana anggaran biaya pemilu khususnya terkait Pilkada 2024 kepada tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Ketua KPU ini mengestimasi untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 membutuhkan dana hibah kurang lebih 80 miliar rupiah atau lebih besar dari dana yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah Pilkada sebelumnya yang hanya 40,7 miliar rupiah. Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar Pajri Tamjidillah juga memperkirakan besaran dana yang tertuang dalam NPHD pada Bawaslu lebih besar dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang hanya 16,2 miliar rupiah. Anggarannya kita sudah ada estimasi ya, estimasi ini ada sekitar kurang lebih 80 miliar. Tapi tentu saja itu kan estimasi ya, masih berupa perkiraan. Ada banyak yang kita estimasi, di antaranya yang pokok kenapa jumlahnya demikian besar, karena itu menyangkut kenaikan daripada gaji atau honor badan ad hoc. Baik PPK ataupun PBS. Ini lebih besar dari NPHD ya, tahun lebih besar. Ada kurang lebih kenaikannya 42 miliar lebih lah, kurang lebih demikian. Kemarin kita sudah melakukan rapat bersama dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga, karena bagaimanapun di awal kan kita sudah untuk melakukan proses daripada pembuatan RAB-nya itu. Nah, tadi kita sudah sampaikan kepada Komisi 2 bahwa kita dari hasil rapat kami kita menganggarkan dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan sudah juga disampaikan ke Bawaslu Republik Indonesia. Sampai hari ini kita anggarkan itu untuk dukungan nanti di Bawaslu untuk dana hibah itu sekitar 28 miliar sekian. Namun kan itu adalah anggaran yang kita sampaikan. Itu ada estimasinya, misalkan ada kenaikan untuk honorium baik dari pengawas TPS, pengawas desa kelurahan, kawan-kawan panwascam kan. Nah bagaimanapun itu ada estimasi kenaikan honorium mereka, dan juga kita akan lakukan maksimalisasi nantinya untuk sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana kita melibatkan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam mengawasi pemilu. Lebih lanjut, untuk kepastian besaran dana TPHD tersebut, Pemkab Banjar melalui BPKPAD akan berkoordinasi lebih lanjut dengan KPU Banjar yang telah melakukan nota kesepakatan dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Bawaslu Banjar masih menunggu regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri karena sebelumnya mengacu pada Permendagri nomor 41 tahun 2020, perubahan Permendagri nomor 54 tahun 2019. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten HSS tengah menggelar tes tertulis menggunakan mekanisme berbasis komputer atau dengan sistem CAT bagi calon anggota panitia pemungutan suara PPS Pemilu 2024 yang diselenggarakan di Sekolah Kandangan dan Nagara.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara PPS Pemilu 2024 di seluruh Indonesia serentak dimulai Senin 9 Januari sampai dengan Sabtu 14 Januari 2023. Sistem pelaksanaan seleksi tersebut ada yang menggunakan CAT dan ada yang tes tertulis manual sesuai kebijakan daerah masing-masing. Sedangkan untuk Kabupaten HSS yang saat ini sedang berlangsung pelaksanaannya dengan menggunakan sistem CAT. Sedikitnya 1.200 calon PPS dari 11 kecamatan, 148 desa dan kelurahan telah lulus administrasi untuk ikut CAT tersebut. Seleksi PPS dibagi dalam beberapa sesi dan tempat yang berbeda. Di antaranya untuk 150 calon PPS dari Kecamatan Kandangan dipusatkan di SMK Negeri 1 Kandangan. Sedangkan dari Kecamatan Kalumpang dan Simpur dipusatkan di Mandua Kandangan. Sementara untuk peserta seleksi dari Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat dipusatkan di Man 3 Daha dan SMK Daha. Ketua KPU Kabupaten HSS Nida Guslaili Rahmadina menyebut pihaknya terpaksa harus melakukan perpanjangan pendaftaran bagi calon anggota PPS yang minim peminat melalui aplikasi SIAKBA. Mengenai hasil tes tertulis langsung diumumkan nilainya pada hari tersebut. Dan bagi mereka yang lolos dan terus ke tes wawancara akan dilakukan 15-17 Januari mendatang. Saat tes pelaksanaan wawancara akan ada 6 orang nanti yang diambil, kemudian 3 orang untuk dilantik sebagai PPS dan 3 orang nantinya sebagai PAW. Harapannya pelaksanaan karena di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan tes CAT, kita berharap seluruh rangkaian menjawab soal, kemudian menjawab pertanyaan, tidak ada permasalahan karena penggunaan server internet kita. Tapi alhamdulillah kondisi dan laporan hari ini berjalan aman dan lancar. Adapun kehadiran Ketua KPU Kalsel Sarmuji di Kabupaten HSS dalam rangka monitoring kegiatan seleksi CAT tersebut. Jadi untuk menentukan mereka itu lulus kompetensi, ya kita lakukan CAT. Jadi tidak tes biasa, tapi CAT itu lebih mudah untuk menilai, menghasilkan nilai. Jadi kita menggunakan CAT. Jadi hari ini kami seluruh Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyebar di 13 kabupaten kota untuk melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan CAT. Abdiansyah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya partai politik harus mengubah cara pandang politik masyarakat, tak hanya dilakukan saat momentum mendekati pemilu, namun juga dalam kehidupan keseharian yang erat kaitannya dengan politik, seperti pengawasan terhadap kebijakan maupun hal lainnya. Setidaknya hal ini diungkapkan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ari Sujito, saat menjadi narasumber pada diskusi demokrasi yang digelar LK3, FKP RRI, dan JPKP Kalsel di Rumah Alam Sungai Andai akhir pekan tadi. Menurut Ari, demokrasi politik menjelang pemilu 2024 harus segera berubah. Pendekatan kepada warga terkait edukasi politik tidak lagi relevan bila menggunakan gaya lama, termasuk money politik atau politik uang untuk mendukung salah satu kandidat yang selama ini masih sering terjadi. Meski dirasa penuh tantangan, pengenalan politik terhadap warga harus dilakukan dengan gaya keseharian. Sebab dunia politik tak sekedar identik dengan ajang pemilu. Dunia politik itu tidak sekedar identik dengan pemilu semata. Seharian dia bisa dekat dengan misalnya mengontrol jalannya kebijakan di tingkat daerah, provinsi maupun pusat lewat media. Terus kemudian membangun partisipasi dalam mendorong perubahan capaian tertentu. Termasuk yang saya tekankan juga adalah politik itu jangan dianggap terlalu jauh pada masyarakat. Soal pupuk, soal air, soal layanan kesehatan, soal pendidikan, itu sudah urusan politik. Tapi bagaimana menghubungkannya? Menghubungkannya ya, kalau kaitannya polisi strategis ya, itu
diajari masyarakat, dididik ke sana. Apalagi sekarang ini kan banyak instrumen seperti media sosial, banyak internet atau media-media yang mampu membantu memperoleh informasi, mencerna informasi, memberi makna atas informasi. Sehingga kalau kita bisa memanfaatkan, orang merasa memiliki pemilu, orang merasa memiliki politik, orang merasa memiliki demokrasi. Gitu. Diskusi yang berlangsung kurang lebih 2 jam ini dihadiri berbagai tokoh parpol, mulai dari Berry Nahdian Furkon dari PDIP, Winardi Setiono dari Nasdem, hingga akademisi dan LSM yang saling tukar pikiran agar bisa mengubah pola pikir masyarakat terhadap politik yang selama ini keliru. Iko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan haul ke-18 Abah Guru Sekumpul bakal digelar di rumah Paman Birin. Informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Lintas Banua Sepekan.